Hari terakhir di Malta kami manfaatkan untuk mengunjungi objek utama di negara Malta, yaitu ibu kota Valletta dan Tri-Cities-nya. Republik Malta adalah sebuah negara kepulauan di Eropa Selatan yang terletak di Laut Mediterania antara Sisilia dan Afrika Utara. Malta memperoleh kemerdekaan pada tahun 1964. Negara ini bergabung dengan Uni Eropa pada tahun 2004. Malta memiliki hubungan sejarah dan budaya yang erat dengan Italia, khususnya Sisilia. Antara 62 sampai dengan 66% penduduk Malta berbicara atau memiliki pengetahuan yang signifikan tentang bahasa Italia. Sejarah panjang Malta di bawah pemerintahan asing dan kedekatannya dengan Eropa dan Afrika Utara telah mempengaruhi seni, musik, kuliner, dan arsitekturnya. Malta merupakan pusat awal kekristenan, dan Katolik adalah agama negara, meskipun konstitusi negara ini menjamin kebebasan beragama dan beribadah. Malta adalah negara maju dengan ekonomi berpendapatan tinggi. Negara ini sangat bergantung pada pariwisata. Dengan iklimnya yang hangat, banyak tempat rekreasi, serta monumen arsitektur dan sejarah, termasuk 3 situs warisan dunia UNESCO, sangat menarik wisatawan. Di depan gerbang kota tua Valletta berdiri air mancur Triton. Triton adalah dewa laut, putra Poseidon dan Amphitrite yang digambarkan sebagai makhluk setengah manusia setengah ikan. Air mancur ini terdiri dari 3 Triton perunggu yang menopang sebuah baskom besar. Patung-patung Triton mewakili hubungan Malta dengan laut. Desain air mancur ini terinspirasi oleh Fontana delle Tartarughe di Roma. Kota Valletta dikelilingi oleh benteng-benteng yang dibangun pada abad ke-16 yang berfungsi untuk melindungi kota dari serangan musuh, terutama setelah pengepungan besar Malta pada tahun 1565. Populasi kota tua Valletta pada tahun 2021 adalah 5.157 jiwa. Bangunan-bangunan abad ke-16 di Valletta dibangun oleh Knight Hospitaller. Kota ini dinamai menurut orang Prancis Jean Parisot de Vallette yang berhasil mempertahankan pulau tersebut dari invasi Ottoman selama pengepungan besar Malta. Kota ini berkarakter barok dengan unsur-unsur arsitek maneris neoklasik dan modern. Perang Dunia Kedua meninggalkan bekas luka besar di kota ini, khususnya penghancuran Royal Opera House. Royal Opera House, juga dikenal sebagai Royal Theatre, adalah sebuah gedung opera dan tempat pertunjukan seni di Valletta. Gedung ini dirancang oleh arsitek Inggris Edward Middleton Barry dan didirikan pada tahun 1866. Saat ini bangunan ini tinggal kerangka saja. Inilah gambaran Royal Opera House pada masa lalu. Katedral bersama Saint John's adalah katedral bersama Katolik di Valletta yang didedikasikan untuk Santo Yohanes Pembaptis. Sayang, kami tidak dapat masuk ke dalam katedralnya karena sedang ada upacara misa. Valletta secara resmi diakui sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 1980. Kota ini memiliki 320 monumen. Semuanya berada di dalam area seluas 0,55 km persegi, menjadikan salah satu area bersejarah paling padat di dunia, sehingga sering disebut sebagai museum terbuka. Sebagai ibu kota Malta, kota ini merupakan pusat komersial untuk berbelanja, bar, tempat makan, dan kehidupan kafe. Kota ini juga merupakan ibu kota paling selatan di Eropa, dan dengan luas hanya 0,61 km persegi,
Kota ini merupakan ibu kota terkecil di Uni Eropa. Taman Baraka Atas adalah taman umum di Valletta, bersama dengan Taman Baraka Bawah yang terletak di sebelah timur laut. Taman ini menawarkan pemandangan Grand Harbor yang indah. Taman ini terletak di tingkat atas benteng Santo Petrus dan Paulus yang dibangun pada tahun 1560-an. Lengkung teras taman ini dibangun pada tahun 1661 oleh ksatria Italia Fra Flamino Balbiani. Lengkungan ini awalnya beratap, tetapi langit-langitnya dihilangkan setelah pemberontakan para imam pada tahun 1775. Taman ini awalnya digunakan untuk rekreasi bagi para ksatria Italia dari Ordo Santo Yohanes. Kemudian dibuka untuk umum setelah berakhirnya pendudukan Prancis selama 2 tahun di Malta pada tahun 1800. Di taman ini terdapat beberapa monumen dan tugu peringatan bagi sejumlah tokoh terkemuka. Juga replika patung Les Gavroches atau anak jalanan karya pematung Malta Antonio Sciortino juga terletak di dalam taman tersebut. Tempat ini merupakan titik tertinggi tembok kota, sehingga teras di sekitarnya menawarkan pemandangan yang jelas ke Grand Harbor, Three Cities, serta galangan kapal dan bagian bawah ibu kota. Three Cities adalah tempat-tempat yang menarik untuk dijelajahi di Malta. Tempat-tempat ini memiliki sejarah yang kaya, jalan setapak dengan pemandangan Valletta yang indah, dan lebih menenangkan daripada ibu kota Valletta yang ramai. Taman ini terhubung ke parit Valletta dan dermaga Las Caris di dekatnya melalui lift Baraka. Dengan lift ini kami menuju bagian bawah benteng untuk menuju ke Grand Harbor yang terletak di seberang benteng. Biaya naik lift hanya €1 yang dapat digunakan berkali-kali baik naik maupun turun dalam satu hari. Pilihan terbaik, termurah, dan terindah untuk pergi dari Valletta menuju Three Cities adalah naik ferry yang berangkat dari Lillebahara ke Cospicua. Perjalanan hanya memakan waktu sekitar 10 menit dengan biaya €2 untuk sekali jalan dan €3,8 untuk perjalanan pulang pergi. Sedangkan untuk malam hari €2,5 sekali jalan dan €4,2 untuk perjalanan pulang pergi. Pemandangan memukau menemani kami sepanjang pelayaran ini. Berderet-deret perahu dengan latar belakang bangunan tua menambah cantik dan rupawan kota Valletta ini. Three City merujuk pada 3 kota bersejarah di Malta, Vittoriosa, Senglea, dan Cospicua yang terletak di semenanjung di seberang Grand Harbor Valletta. Ketiga kota tersebut mempunyai sejarah maritim yang kaya dan arsitekturnya yang indah, serta sebagai bagian dari sejarah Malta yang dilestarikan dengan baik. Kota tertua dari 3 kota tersebut adalah Vittoriosa, yang telah ada sejak sebelum abad pertengahan. 2 kota lainnya, Senglea dan Cospicua, keduanya didirikan oleh Ordo Santo Yohanes pada abad ke-16 dan ke-17. Perahu kami berlabuh di pelabuhan Cospicua yang merupakan kota terbesar di antara ketiganya. Cospicua memiliki sejarah panjang sebagai pelabuhan utama Malta. Bahkan sejak zaman Fenisia, kota ini juga dikenal dengan nama latinnya Cotonera. Birgu juga dikenal sebagai Città Vittoriosa atau kota kemenangan, adalah kota tua berbenteng di sisi selatan pelabuhan besar di wilayah pelabuhan Malta. Kota ini menempati tanjung daratan dengan benteng San Angelo
di hulunya dan kota Kospikua di dasarnya. Birgu terletak ideal untuk berlabuh dengan aman, dan seiring berjalannya waktu, kota ini telah mengembangkan sejarah yang sangat panjang dengan aktivitas maritim, perdagangan, dan militer. Kota tertua di antara tiga kota tua ini sudah dihuni sejak abad pertengahan. Dahulu merupakan ibu kota Malta sebelum Valletta. Senglea didirikan oleh Ordo Santo Yohannes pada abad ke-16. Namanya berasal dari kata Isla yang berarti pulau dalam bahasa Malta. Senglea dijuluki Civitas Invicta karena berhasil mempertahankan diri dari serangan Kesultanan Utsmania selama pengemburan Malta tahun 1565. Nama aslinya adalah Senglea karena pendirinya Claude de la Sengle memberi nama kota ini dari sebagian namanya. Setelah melihat-lihat keindahan Tri-Cities, kami kembali ke kota Valletta. Kota Valletta terkenal dengan benteng-bentengnya yang terdiri dari bastion, tirai, dan prajurit berkuda, beserta keindahan istana-istana barok, taman-taman, dan gereja-gerejanya. Valletta adalah kota yang kaya akan sejarah dan penuh pesona. Sebagai situs warisan dunia UNESCO, kota ini menawarkan perpaduan menawan antara arsitektur yang memukau, budaya yang semarak, dan pemandangan yang menakjubkan. Jalan-jalan di Valletta dipenuhi dengan toko-toko souvenir, kafe-kafe kecil, dan bangunan bersejarah. Jalan ini sangat cocok untuk berjalan-jalan santai sambil menikmati suasana kota tua, serta membeli oleh-oleh khas Malta seperti kerajinan tangan lokal atau perhiasan perak. Di tepi St. George Square, kami naik odong-odong mengelilingi bagian utara kota Valletta. La cruz de los caballeros de Malta con los 8 puntos representa. On the left side is the top part of St. Mary's Church. On the right
White are the steeps. And about 100,000 foreigners. Setelah puas melihat keindahan kota Valletta, kami kembali ke hotel untuk mengambil koper-koper kami dan bergegas menuju ke Bandara Malta untuk meneruskan perjalanan menuju Paphos, Siprus. Bandara Malta malam ini sangat ramai, penuh dengan penumpang yang sedang menunggu penerbangan menuju tujuan masing-masing. Sekelompok orang mendendangkan lagu bersama untuk mengusir kebosanan dalam menunggu penerbangan. Kami kembali menaiki pesawat Ryanair menuju destinasi selanjutnya di Siprus. Penerbangan ditempuh dalam waktu 2 jam 25 menit. Demikianlah akhir perjalanan kami di Malta, negara kepulauan dengan pantai-pantainya yang indah. Saksikan perjalanan kami selanjutnya melihat peninggalan sejarah kota Paphos dan sepanjang perjalanan menuju kota Larnaca, Siprus pada episode berikutnya.